Jangan merasa aman saudara ya. Hari-hari ini jangan merasa aman, tapi mari kita berjaga-jaga. Ya, saya percaya saudara, ini dunia tidak semakin baik. Ya, ini dunia tidak semakin baik. Ya, semua bisa terjadi kapanpun, bisa terjadi sesuatu. Mari kita sungguh-sungguh berjaga di dalam iman. Saya percaya bahwa seperti yang sudah saya share, Tuhan berkata bahwa persiapkan penuai. Kalau Tuhan sudah bicara penuai saudara, berarti kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya, saya tidak mendapat visi buka gereja. Tapi Tuhan bilang persiapkan penuai. Karena tuaian banyak, tapi penuai sedikit. Tapi saya berdoa yang datang malam ini semua jadi penuai. Walaupun tidak usah masuk sekolah misi toh. Ya, tapi semua sudah belajar di mesbah doa setiap malam kan. Jadi sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, penting hari-hari ini mempersiapkan orang-orang untuk mereka dapat mengajarkan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, dan janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena tanpa hukum Tuhan, manusia itu hidupnya pasti tersesat. Kita tahu bersama kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, supaya manusia itu hidupnya terarah. Ya, tadi di toilet ada satu orang ibu yang tanya sama saya, Bu, ketetapan Tuhan itu maksudnya apa ya? Apakah ya Tuhan sudah menetapkan kita jadi dokter, kita harus jadi dokter, kalau nggak jadi dokter hidup kita nggak bahagia? Saya bilang bukan itu, ketetapan Tuhan itu berbicara tentang jalan Tuhan yang sudah ditentukan, kamu tuh harus lewati jalan ini. Kalau kamu berbelok ke sana, ya tanggung sendiri akibatnya. Karena di hidup ini kita nggak tahu. Bangsa Israel ketika Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir, ada jalan yang lebih dekat, yaitu melalui jalan negeri orang Filistin. Tapi Tuhan bilang, Tuhan itu tahu begini, kalau mereka aku bawa melewati jalan ini, di depan nanti mereka akan dihadang oleh orang Filistin. Pasti mereka menjadi takut, lalu mereka balik lagi ke Mesir. Makanya Tuhan bilang, aku akan bawa bangsa ini berputar melewati padang gurun, ya. Tapi itu pun nggak terlalu lama. Yang bikin lama adalah karena bangsa Israel bersungut-sungut, ya. Jadi Tuhan yang paling tahu jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Makanya jangan suka bikin jalan. Ya, ingat Tuhan sama manusia beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Ya, jangan sok tahu kau. Saudara, hari ini saya pengen kita belajar, pembahasan kita di mesbah doa sudah sampai di mana? Oh, pintar semua ya. Yang bisa jawab nanti ambil sepeda di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa, pokoknya ambil saja di bawah, ada itu sepeda ya. Saudara, 2 Raja-Raja pasal 25 sekarang. Tapi saya pengen baca, kemarin ada yang saya baca sangat memberkati. Dari 2 Raja-Raja pasal 22. Di sana tentang hukum Taurat ditemukan. Ketika Raja Hizkia naik menjadi raja di Yehuda, dia menyuruh untuk rumah Tuhan itu direnovasi. Ya, karena selama ini tidak pernah direnovasi. Dia kumpulkan semua tukang-tukang, lalu diperbaikilah rumah Tuhan. Ya, ketika rumah Tuhan diperbaiki, ya pada waktu itu yang menjadi imam di situ adalah Hilkia, Imam Hilkia. Dan saudara, ketika direnov bait ya rumah Tuhan itu, ternyata Hilkia menemukan kitab Taurat dari zaman Musa yang selama ini hilang. Jadi kitab itu kan ditulis Tuhan, ada hukum-hukum yang harus dipenuhi oleh bangsa
Israel supaya hidup mereka beruntung, supaya perjalanan mereka baik. Tuhan bilang, ajarkan kitab ini turun-temurun kepada anak-anakmu. Ini adalah tentang hukumku, perintahku, dan ketetapanku. Tapi mulai dari raja-raja Israel, ternyata kitab itu hilang. Bahkan kita tahu bersama raja-raja Israel itu banyak raja-raja yang jahat semua. Yang baik itu hanya sedikit. Makanya selalu dikatakan, ya ini menjadi raja, Ahaz menjadi raja, dia melakukan yang jahat, ya melakukan yang jahat. Kalau saudara baca kitab raja-raja, hampir semuanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi mereka nggak peduli lagi dengan kitab Taurat itu. Mereka tidak mengajarkan kepada anak cucu mereka. Padahal Tuhan berkata, ajarkan ini kepada anak cucumu supaya hidupmu itu berhasil. Tapi karena bangsa Israel, mereka memilih untuk mengikuti dosa, mereka memilih untuk mencari kesenangan hati mereka, mereka tidak mengajarkan. Sehingga bangsa itu jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain. Mereka dikuasai oleh orang Aram, orang Kasdim, bahkan Asyur. Setiap tahun mereka harus membayar upeti kepada raja-raja ini supaya mereka tidak dikuasai, saudara. Lalu ketika Yosia menjadi raja, ya dia suruh pugar, ketemu kitab Taurat itu. Waktu disampaikan kepada kepada Yosia bahwa mereka menemukan kitab Taurat ini, apa saudara yang dia lakukan? Coba kita lihat ya, karena Yosia adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lihat bersama 2 Raja-Raja, saudara, pasal yang ke-11 ya. 10 dikatakan begini, ayat yang ke-10, 2 Raja-Raja pasal yang ke-10, saudara. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-10 ya. Kita lihat di sana apa kata firman Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-10. Baca bersama. Safan panitria itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, apa yang dia lakukan? Dikoyakkannya lah pakaiannya. Lalu kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, dan kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab apa? Hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ketika Yosia mendengar bahwa kitab Taurat itu sudah ditemukan, dia menyuruh untuk dibaca. Dan ketika dia mendengar semua yang tertulis, Tuhan berkata, kamu jangan menyembah Allah lain, kamu jangan bersinah, kamu jangan membunuh, kamu jangan ini. Dia kaget, saudara. Dan Alkitab berkata, reaksi pertama yang dilakukan oleh Yosia adalah dia mengoyakkan apa? Ya, pakaiannya. Kita tahu bersama Yosia ini menjadi raja umur 8 tahun. Dan selama dari dia masih kecil, berarti dia tidak pernah mendengar kitab Taurat. Tidak pernah dibaca oleh orang tuanya, oleh nenek moyangnya. Padahal Tuhan berkata, bacalah ini, peringatkan ini kepada keturunanmu. Saudara, betapa berbahayanya, saudara,
Ketika kita hidup tidak mengindahkan firman Tuhan, apalagi kita tidak mengajarkan itu kepada anak cucu kita, kita tidak pernah membaca hukum-hukum Tuhan itu. Yosia kaget. Waktu dia baca, dia tahu, ya Tuhan, betapa jauhnya bangsa ini telah menyimpang daripada ketetapan Tuhan. Dia mengoyakkan jubahnya, saudara. Pada waktu itu orang mengoyakkan jubahnya itu tanda bersalah, tanda tidak mampu, tanda dia itu menyesal. Dikatakan dia mengoyakkan pakaiannya. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dikatakan dia kumpulkan saat itu juga orang-orang yang berperan di atas bangsa itu. Nabi, dia panggil imam besar yaitu Hilkia. Dia panggil semua ya orang tua-tua di Yehuda. Lalu dia bilang, cepat minta petunjuk. Minta petunjuk Tuhan. Ya, apa yang terjadi setelah kita tahu kesalahan kita? Makanya Alkitab berkata, firman Tuhan itu berguna. Yang pertama untuk menuntun jalan kita, yang kedua untuk mengubah kelakuan kita, yang ketiga untuk ya membuat kita ini bisa introspeksi diri. Jadi ketika Yosia membaca seluruh kitab Taurat itu, dia bilang, cepat ya minta petunjuk Tuhan, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini, karena bangsa ini sudah jauh melenceng dari jalan Tuhan. Saudara, perhatikan keadaan keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah jauh menyimpang daripada hukum Tuhan, daripada firman Tuhan? Ya, kita nggak usah bicara bangsa ini dulu lah. Kalau bangsa ini memang sudah terlalu besar. Makanya kita berdoa supaya pemimpin yang terpilih atas bangsa ini, wah kalau yang kayak Yosia, puji Tuhan, haleluya 12 kali ya. Kira-kira ada enggak ya yang masih begitu pemimpin di bangsa ini, yang menangis bagi rakyatnya, menangis kepada Tuhan karena bangsa ini berdosa, mengoyakkan jubahnya dan menyesal dan berkata, ya ampun, kita ini sudah jauh melangkah menyalahi hukum Tuhan. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, saudara, buat bangsa ini, amin. Supaya bangsa kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dikatakan di sana dia kumpulkan, dia baca, lalu dia bilang, segera tanyakan, cari orang yang bisa mendengar suara Tuhan dan bisa kasih tahu apa yang akan terjadi karena kita sudah melangkah terlalu jauh. Ayat 13 dikatakan, pergilah, dia bilang, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala. Karena memang Yosia nggak tahu, dia jadi raja menggantikan bapaknya itu umur 8 tahun. Ya, secara manusia memang nggak masuk akal. Dan dikatakan di sana, ya, karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini yang dia tahu, waktu dia baca baru matanya tersingkap. Saudara, bagaimana kita bisa tahu dosa dan pelanggaran kita? Hanya ketika kita ini bergaul dengan firman Tuhan, amin. Makanya jangan malas baca Alkitab. Setidaknya dengar mesbah syukur dan mesbah doa ya. Ya, biar tahu, amin. Iya, jangan lupa bagikan, share sama orang-orang. Ya, supaya orang-orang yang tadinya malas baca Alkitab, mereka mengalami tuntunan. Saudara, tidak main-main loh. Lalu dikatakan di sana, dia bilang pasti murka Tuhan menyala atas kita ini. Ya, karena nenek moyang kita tidak mendengarkan, tidak membaca dan tidak melakukan yang tertulis di dalamnya. Ayat 14. Maka pergilah siapa? Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiyah Ulda. Jadi ada seorang wanita yang saat itu dia nabi, saudara.
Jadi sebutannya Nabiyah. Dia adalah istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum binti Kua bin Haras. Dia Nabiyah yang tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Ya, mereka tahu ada seorang yang diurapi Tuhan, yang bisa mendengar suara Tuhan. Ya, perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Ini Tuhan yang bicara, perhatikan kunyah huruf besar. Tuhan bicara lewat Nabiyah ini, saudara. Ya, dia bilang, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, ya. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Karena mereka sudah jauh meninggalkan Tuhan dan mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara, waktu kita hidup terus melakukan dosa, kita nggak dengar-dengaran pada firman Tuhan, maka kita ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, mari kita bertobat. Mari kita bawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Mari kita ajarkan firman kepada mereka. Lalu di sana dikatakan, saudara, ya, tetapi kepada Raja Yehuda, perhatikan Tuhan bilang, murkaku menyala atas bangsa ini, tetapi untuk Yosia, Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mungkin keluarga kita sudah jauh melakukan dosa, atau kita sendiri mungkin sudah melakukan dosa. Tapi Tuhan melihat respon saudara dan saya. Kenapa Tuhan memperhatikan Yosia? Karena di situ dengan jelas dikatakan, karena ketika dia mendengar seluruh kitab Taurat itu, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Dia menggoyakkan pakaiannya. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Mumpung masih ada waktu untuk kita bertobat, mari kita tinggalkan segala dosa. Mari kita koyakkan pakaian kita di hadapan Tuhan dengan menangis, dengan merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, tuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Maka belas kasihan Tuhan, ya, akan kita alami di dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan gak pernah lihat berapa banyak kejahatan yang kita buat. Selama kita masih ada sampai hari ini, itu berarti murkanya belum menyala atas kita. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa dan kita bertobat dan bilang, Tuhan, ampuni kami. Mengoyakkan pakaian itu tanda menyesal. Tidak ada dosa yang tidak sanggup diampuni oleh Tuhan, saudara, kecuali menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Roh Kudus itu kan bicara sama kita tiap hari toh. Alkitab bilang, ya, kemarin ada orang bikin status gini, hello, ada yang bisa jawab enggak? Apa tanda Roh Kudus ada dalam diriku? Saya bilang begini, Pak, kalau ada yang ingetin waktu Bapak marah, terus ada suara di hati ngomong gini, jangan marah-marah, itu dosa loh.
Nah, itu suara Roh Kudus, Pak. Kalau Bapak pelit, terus ada suara yang ngomong, jangan pelit-pelit loh. Nah, itu Roh Kudus, Pak. Ya, tapi kalau ada suara yang bilang gini, itu orang kurang ajar banget sama kamu ya, balas saja lebih kali. Itu roh kuda liar, bukan Roh Kudus itu. Ya, jadi jangan salah dengar ya. Jadi saudara, menghujat Roh Kudus artinya apa? Kalau engkau pahit hati sama orang, lalu Roh Kudus bilang, ampuni dia, karena firman Tuhan berkata kamu harus mengampuni. Tapi kita nggak peduli, kita ngomong enggak lah, orangnya jahat. Engkau sudah menolak Roh Kudus loh, menolak suara yang berbicara dalam hidupmu. Dan kalau engkau terus hidup dalam dosa, terus tidak mau bertobat, engkau sudah menghujat Roh Kudus. Ya, itu orang yang tidak terampuni dosanya. Kenapa dikatakan orang yang menghujat Roh Kudus tidak terampuni dosanya? Karena memang orang itu berarti tidak mau bertobat. Amin. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan. Waktu kita berdosa, Roh Kudus ingetin. Saudara berantem sama suami, marah, ngambek, terus ada suara yang bilang, nggak usah marah-marah sama suamimu, ampuni, sudah bertobat, jangan marah, tinggalkan panas hati. Tapi kita marah terus, ya, nggak peduli, ya, saya pokoknya mau marah. Nah, itu saudara, engkau menghujat Roh Kudus yang berbicara. Makanya jangan menolak suara Roh Kudus selama ia masih berbicara kepadamu. Buka hatimu, terima. Lalu saudara, ya, dikatakan di situ bahwa ketika dia mendengar suara itu, dia takut, dia kaget. Ya, dikatakan bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia menangis. Ya, waktu dia dia membaca itu dikatakan dia menangis, saudara. Dia merendahkan diri dan dia mengoyakkan pakaiannya, menangis di hadapanku. Tuhan tertarik dengan hati yang hancur. Makanya dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya, yang mau bertobat. Ya, sering-seringlah kita menangis dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan tuh dekat. Banyak orang Kristen itu cuma datang tuntun Tuhan. Saya banyak sekali, saudara, orang yang WA, yang konseling nggak saya jawab memang. Bu, ya, kalau Tuhan ada, kenapa hidupku begini? Pret. Yang begitu-begitu jangan mimpi saya jawab. Enak aja lu. Ya, dari kayak begini aja udah tahu hidupmu tuh enggak bertobat. Biar saya mau nasihati juga, ya, hatimu tuh buta. Kecuali yang begini, shalom Bu, ya, saya rindu mengenal kehendak Tuhan, saya ini banyak dosa, itu saya jawab. Ya, tapi banyak tuh yang begitu. Kalau Tuhan ada, kenapa hidupku begini? Kalau Tuhan ada, kenapa aku diberi jodoh begini? Pret. Jodoh yang pilih siapa? Siapa yang pilih jodoh? Berarti nasibmu enak aja salahin Tuhan. Saya paling jengkel loh kalau ada orang nyalahin Tuhan. Gara-gara jodohku begini, siapa yang suruh kau kawin sama dia? Terus nyalahin Tuhan, enak aja. Kalau saya jadi Tuhan, untung saya bukan Tuhan. Ya, lihat orang Kristen ini, ya saya aja jengkel loh, saudara. Untung Tuhan itu panjang sabar loh Tuhan itu sabar. Yang pilih jodoh ya kamu sendiri. Kok kalau Tuhan ada, kenapa saya diberi jodoh begini? Saya bilang makanya cinta itu buta, makan tuh buta. Anak-anak muda di sini kau jangan salah pilih jodoh, buka mata. Ya, jangan bilang cinta itu buta, pret, makan tuh cinta. Kalau udah nikah, ndak ada makan cinta. Salah satu penyebab kemacetan di jalan adalah saldo kurang. Kau cuma makan cinta, ya kau nikah nggak ada duit, makan itu cinta. Coba saya mau lihat berantem terus tiap hari. Ya, 70% masalah konseling yang masuk semua masalah keuangan.
Ini bahaya memang hari-hari ini saudara, apalagi ya resesi sedang melanda dunia. Ya, dunia barat Eropa sekarang sedang mengalami krisis. Saya baca tadi pagi beritanya, kantor PBB tutup di Eropa. Kenapa? Listrik naik 300% karena perang ya. Mereka lagi kesulitan energi hari-hari ini. Ya, kita nih masih bersyukur. Ya, kadang kita lupa bersyukur. Ya, masih ada air, bangun pagi ada listrik. Syukuri itu, amin. Ya, kita lihat sekarang krisis mulai melanda dunia. Ya, jadi banyak-banyaklah bersyukur saudara. Ya, jangan cuma cinta toh, ini anak-anak muda ini cinta ya, begitu nikah salahin Tuhan karena salah menikah. Makanya itu yang saya bilang, ya, rumah tangga ini kita mau bawa seperti apa saudara? Itu tergantung daripada kita saudara ya. Makanya hati-hati. Kemarin saya sampaikan di salah satu khotbah saya, ya, ada ibu-ibu yang bilang, itu tetangga sebelah kanan kita tuh loh, rumah tangganya ya kayak hari Valentine. Ditanya sama suaminya, kenapa? Tiap hari mereka sayang-sayangan, mesra-mesraan. Ya, yang sebelah kiri tuh kayak Imlek, hari Imlek. Oh iya, kenapa? Istrinya tiap hari dikasih angpau. Lalu suaminya tanya sama istrinya, kalau rumah tangga kita kayak apa? Hari buruh. Aku tiap hari kerja paksa. Gajinya cupet, kurang. Kalau demo dipecat. Kasihan ya. Makanya saya bilang, untung saya sama suami saya, rumah tangga kami seperti hari Natal, penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ya, saudara, mari kita sungguh-sungguh perhatikan kitab Taurat supaya tidak salah melangkah. Dikatakan di sana kalau orang melakukan yang jahat di mata Tuhan, dia menimbulkan sakit hati Tuhan. Lalu dikatakan di sana saudara, tapi Yosia mendapat pengecualian. Tuhan bilang, aku mendengar doanya, demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, sebab itu, baca bersama, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan itu kepada raja. Jadi Tuhan berfirman, karena Yosia merendahkan hati bertobat, malapetaka tetap datang saudara. Karena memang bangsa itu tidak bertobat. Yang bertobat hanya Yosia. Tapi Tuhan bilang dia tidak akan melihat. Dia akan mati dulu. Setelah dia mati, barulah Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas bangsa itu. Kita lihat saudara ya, 2 Raja-Raja pasal 23 saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosia ketika dia mendengar itu? 2 Raja-Raja 23. Sesudah itu ya, Raja Yosia itu menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Dia nggak diam saja. Dia tahu akan ada malapetaka besar yang datang atas bangsa itu. Kemudian apa? Pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam dan para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dan dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Satu hal, Yosia tahu bahwa penghukuman akan datang, murka Tuhan akan datang atas bangsa itu. Tapi dia tidak mau salah di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini saudara, kalau ada orang melakukan dosa, lalu kamu tegur orang itu, kamu kasih tahu jalan kebenaran, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia selamat, dan kamu bebas dari tuntutan karena kamu kasih tahu dia. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat dosa, kamu tahu dia berbuat dosa, tapi kamu tidak tegur dia, dia berjalan terus dalam dosanya, dia akan mati karena dosa itu, tetapi kamu bebas dari pertanggungan
jawab karena kamu sudah kasih tahu dosanya. Tidak apa-apa saudara kasih tahu, tapi berdoa dulu. Kalau kita lihat ada orang-orang yang berbuat dosa, ya kasih tahu baik-baik, ya tegur empat mata dengan kasih. Kalau dia nurut, puji Tuhan dia selamat. Kalau dia tidak nurut, ya dia mati dalam dosanya, tapi kita bebas dari pertanggungan jawab terhadap jiwanya. Makanya dikatakan di sini, Yosia tahu akan datang malapetaka itu. Dia kumpulin semua rakyat, tua-tua, orang besar dan kecil, orang awam, orang berpendidikan, imam, semua dikumpulin. Untuk apa? Dia bacakan semua perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu, supaya semua orang mendengar kebenaran. Saya bersyukur, saudara, dengan datangnya pandemi, lalu sekarang banyak ya media yang memberitakan firman Tuhan. Saya bersyukur lewat YouTube, ya lewat channel saya, setiap hari kita menyuarakan kebenaran. Ternyata saudara, saya ketemu banyak orang di semua kota, pulau, bahkan negara yang saya datangi. Mereka bersaksi, mereka cerita, Bu, saya mengucap syukur. Saya ini dulu tidak tahu kebenaran, tapi setelah saya tiap malam dengarkan mesbah doa, tiap pagi saya dengar mesbah syukur, sekarang saya bertobat, Bu. Ada yang sedang bersinah, ada yang udah mau cerai, ada yang mau bunuh diri. Loh saudara, ya saya pergi ke Amerika, ada orang yang cerita, Bu saya nih loh mau bunuh diri, Bu saya. Keadaan ekonomi bangkrut, saya jatuh dalam dosa perselingkuhan, iblis intimidasi saya ini sudah bawa mobil lagi nyetir loh Bu. Saya mau cari tempat bunuh diri yang aman. Loh, untuk bunuh diri aja cari tempat aman loh saudara. Ya, nggak gampang juga ternyata mau bunuh diri itu. Di jalan saya putar YouTube, Bu, di mobil. Tiba-tiba saya dengar khotbah ibu. Saya berhenti di pinggir jalan, Bu. Saya nangis dilawat Roh Kudus di pinggir jalan loh, Bu. Saya bertobat, saya akhirnya dipulihkan Tuhan. Saya kembali kepada Tuhan. Loh saudara, ya saya percaya pandemi kemarin adalah salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Makanya adanya media ini sampai di seluruh penjuru bumi. Ingat loh, Yesus bilang tanda kedatangan Tuhan, yang pertama itu akan ada kesusahan, yang kedua perang. Sekarang perang udah terjadi terus kan. Yang ketiga Tuhan bilang itu semua belum kesudahannya, sampai apa? Injil kerajaan ini sudah diberitakan dulu. Semua orang sudah mendengarnya, baru datanglah kesudahan zaman. Loh kenapa Injil ini harus diberitakan dulu supaya semua orang mendengar? Supaya tidak ada alasan orang yang berkata saya belum dengar loh kebenaran. Ya, makanya saudara, tugas saudara enggak usah sekolah Alkitab dulu. Ya, sudah cukup itu anak-anak sekolah Alkitab itu. Wah, saya puji Tuhan, haleluya sekali saudara ya. Mendengar kesaksian mereka terpanggil, ada yang dari Papua, ya dari NTT, banyak kan dari luar pulau. Yang saya bingung dari Jawa sendiri tidak ada. Ya, memang ini penggenapan firman atau bagaimana ya? Ya puji Tuhan loh, mereka cerita ada yang, Bu saya ini untuk datang, saya nggak punya biaya. Karena memang tiket kami yang bayarin semua, tapi untuk sangu, saya kan perlu uang di jalan untuk makan. Saya ngojek Bu seminggu, Bu cari uang untuk saya bisa berangkat. Wah saya percaya ini anak-anak jadi anak-anak yang militan. Tadinya saya itu khawatir juga saudara. Saya pikir tadi saya bilang ini buat orang-orang yang tidak mampu gratis. Pikiran saya paling yang tidak mampu itu 4-5 orang lah ya.
yang tidak mampu, yang lain mampu. Ini hampir semua tidak mampu. Saya bilang, Tuhan, berarti memang benar ya ini nubuatannya Tuhan ya. Memang sekolah ini memang harus dibuka untuk itu ya. Saya tadinya khawatir waktu sudah laporan kita bikin proposal, pengeluarannya 1 bulan 50 juta untuk makan. Aduh, Tuhan Yesus, uang dari mana? Tapi saya meneguhkan hati saya. Ya, seperti Raja Hizkia, dia tidak takut dengan ancaman Raja Asyur. Dia datang di hadapan Tuhan, menguatkan hatinya. Saudara percaya nggak? Yang tadinya saya takutkan, saya taruh duit di sana kan. Setiap hari saya pantau, masih berapa saldo. Saldonya tidak berkurang-berkurang. Kenapa? Tiba-tiba ada orang antar, Bu, saya 2 minggu sekali ya ngantar telur 2 peti, ngantar tahu, tempe 600 potong. Sampai kita kebingungan, kebanyakan nih mau bawa kemana ya. Jadi itu anak-anak full protein. Tiba-tiba ya protein terus saudara, biar otot mereka kuat ya. Bukan hanya otot ini ya, tapi otot rohani dan otot jasmani juga kuat toh. Sekarang kan orang pada diet-diet toh, biar ototnya kuat kan. Padahal yang diserang sekarang bukan hanya otot ini loh, otot otak diserang. Apalagi mendekati jatuh tempo. Jadi kau jangan hanya melatih otot kekuatanmu, latih otot imanmu, amin. Ya, karena iman yang kita pakai hari-hari ini. Saya tuh kaget, orang antar saudara. Ya, belum selesai nih, belum habis lauk yang diantar. Bu, ada yang antar ayam 10 kilo. Bu, ada yang antar sayur dari kebun-kebun lagi tuh. Sayur banyak sekali. Karena di sana kanan kiri kan kebun saudara. Ya, saya melihat sampai hari ini itu Tuhan ajaib, dahsyat dan luar biasa. Ya, kita tidak pernah meminta-minta, sebab Tuhan itu menyediakan semua bagi orang yang sungguh-sungguh berharap. Saya ajari kepada mereka, kamu kalau mau makan ayam doa supaya ada yang kirim ayam. Di sini disediakannya tempe dan telur. Kalau kau pengen makan ayam, kau doa sendiri. Jangan terlalu enak tuh anak-anak sekolah Alkitab. Ya, nanti mereka jadi kedagingan. Enak banget tidur di spring bed baru, bantal baru, dikasih guling lagi. Saya bilang, enggak usah dikasih itu guling. Nanti mereka keenakan peluk guling. Jam 5 pagi tidak bangun. Ya, jadi tidak pakai guling, pakai bantal saja. Itu aja udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya dulu bantalnya pakai dus Indomie. Kamu enak pakai bantal baru sekarang. Tapi saya melihat saudara, wow, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ya, jadi saudara, kita harus memperdengarkan loh. Anak-anakmu kasih tahu. Kalau dia pacaran, saudara bilang hidup dalam kekudusan ya. Yang penting saudara udah ingetin. Terserah dia. Ingat ya, kamu yang akan membayar harga loh. Mami udah kasih tahu kamu hidup dalam kekudusan. Saudara harus ingetin. Kasih tahu firman Tuhan. Sebab hanya orang yang hidup kudus yang akan melihat Tuhan. Jangan coba-coba kau melenceng. Kasih tahu saudara. Dia kasih tahu, dia kumpulin semua. Lalu dikatakan di sana apa saudara? Sesudah itu apa? Berdirilah ia, ya berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan apa? Segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk apa? Menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Bayangkan loh, ini raja ya, luar biasa. Nanti besok kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan adakan ini. Semua bikin perjanjian di hadapan Tuhan, mau hidup mengikuti kebenaran. Tidak ada yang selingkuh, ya, tidak ada yang melakukan dosa. Semua menghormati Tuhan. Wow, luar biasa nggak saudara? Jadi saudara setuju saya paslon nomor 4? Pret. Ya, kok kayak orang kampanye ya saudara? Tenang saja, siapapun yang nanti, kalau saya yang terpilih saudara, sekolah gratis di Bandungan.
Nggak usah terpilih, sekarang juga sudah gratis saudara ya. Jadi dia loh luar biasa raja ini. Dia mengikat perjanjian dengan seluruh rakyat, dengan Tuhan loh. Memang itu yang dilakukan Musa dulu. Tapi sayangnya raja-raja Israel tidak lagi mengulang. Tuhan bilang selalu ulangi ini perjanjian ini. Tuliskan itu di rumah-rumahmu. Tuliskan itu di loh-loh batu. Supaya anak-anakmu membaca dan mendengar. Tapi itu sudah hilang saudara. Dan Yosia memperbaharui itu. Lalu dikatakan di sana saudara, raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera. Kita tahu raja-raja sebelumnya mereka menyembah dewa-dewa, mereka membawa mesbah-mesbah penyembahan berhala di dalam rumah Tuhan. Jadi ketika Yosia naik menjadi raja, dia tahu hukum-hukum itu, lalu dia membawa keluar semua perkakas untuk Baal, Dewi Asyera, dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Bahkan bukan hanya itu, ia memberhentikan apa? Para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa-dewa matahari, dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Bayangkan loh, ada imam-imam palsu juga. Ya, dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnyalah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Saudara lihat, ya, betapa jauhnya bangsa ini telah jatuh. Bahkan ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti loh saudara, yang ada di rumah Tuhan. Luar biasa ya. Di rumah Tuhan ternyata ada pelacuran bakti, karena mereka menyembah dewa Baal dan Dewi Asyera. Dan itu sangat identik dengan persinahan. Ya, karena dewinya itu dewi persinahan, disembah, dan mereka melakukan pelacuran bakti. Orang-orang perempuan bahkan bertenun sarung untuk Asyera. Mereka bikin saudara. Ya, sekarang setan itu, saya kemarin ke Semarang diajak ke kuburan. Lalu saudara, saya ketemu penjaga kuburnya. Saya tanya sama ya keluarga ini yang ngajak saya, karena suaminya meninggal berapa puluh tahun. Saya tanya, Bu, ini ibu ngasih dia bulanan? Iya bu. Ya, 1 bulan berapa? 100.000. Oh, cuma 100.000? Iya. Terus ini tanaman-tanaman di atas kuburan ini dia yang tanam. Ya, itu kubur saudara. Ya, kita bisa healing-healing di situ. Karena indah banget kuburnya, itu ada bunga-bunga. Ya, jadi saya bilang ini kayak tempat rekreasi ya. Lalu saya tanya sama penjaga kuburnya, ya Bapak kerja di sini udah berapa tahun ya? Ya kira-kira 27 sampai 29 tahun. Lama ya Pak? Iya. Bapak pegang berapa kubur di sini? 60 ada. Kalau bayar 100.000 kali 60 berapa saudara? 6 juta sebulan. Saya bilang, masih ada lapak enggak Pak? Lumayan ya jaga kubur saudara. Dia bilang gini, oh ada yang ngasih 600 bu. Kalau kuburan yang gede-gede itu 600 kasih saya. Ada yang ngasih 500. Berarti Bapak ini 10 juta lebih ya. Jaga kubur loh saudara. Ada yang mau enggak? Saya tanya, di sini berapa kubur? Ribuan bu, ribuan. Berarti masih banyak itu ya lapangan pekerjaannya.
Iya, lalu dia bilang gini, tapi sekarang di sini sudah sempit Bu, ndak ada lagi. Ya saya bilang bagaimana mau ada lagi di sini apa? Lahan kuburan penuh di situ sudah ndak ada. Kenapa? Lah yang belum mati yo ikut-ikutan beli kapling. Ya, suaminya di sini istrinya masih hidup, kaplingnya udah ada. Lucu orang itu ya. Padahal ditanya, ibu sudah siap mati? Ya janganlah. Kok udah beli lubang? Kalau udah beli lubang berarti sudah siap masuk toh. Ya enggak usah macam-macam lah ya. Mending tuh uang dipakai dulu buat menabur dulu. Gampang lah kalau mati biar orang yang urus. Lalu saudara, saya tanya nih sama dia intinya, Pak, saya mau tanya Bapak puluhan tahun kerja di sini. Saya mau tanya, Bapak pernah lihat setan enggak? Ya, belum pernah ya Bu. Belum pernah lihat setan loh. Saya bilang, memang Pak benar, jawaban Bapak benar, saya setuju Pak. Setan tuh enggak ada di kuburan. Setan banyaknya di mana? Di mana saudara? Setan banyaknya di mana? Di gereja, toh? Banyak setan yang ada di gereja. Banyak. Kenapa setan banyak di gereja? Ya karena dia tahu kan saudara mau mendekatkan diri sama Tuhan, toh? Amin. Ya, aminnya kenceng banget tuh. Kayaknya kepahitan ya. Enggak memang, tapi memang benar toh. Setan tuh enggak ada di kuburan. Ya setan tuh enggak ada saudara di tempat-tempat orang mati. Ya buat apa dia ganggu orang mati toh? Loh, saya mau tanya lah, setan mau ganggu orang mati buat apa? Wong udah mati toh. Udah nggak takut loh, orang mati itu udah nggak takut lagi. Yang penakut itu orang yang. Jadi setan nggak ada di kuburan, setan banyak di. Ini loh, ini ya. Tempat pelacuran bakti di rumah Tuhan loh. Pelacuran bakti di rumah Tuhan. Ya, banyak gak orang yang selingkuh, berzina. Ya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Banyak gak? Kok tahu? Banyak, sekarang banyak. Ya, saya tuh pernah saudara, teman saya cerita di satu gereja. Guru sekolah minggu sakit-sakitan terus diperiksa enggak sembuh, diperiksa enggak sembuh, akhirnya ya udah kamu check up aja deh, seluruhnya check up biar ketahuan sakit apa. Ternyata waktu di check up positif kena HIV nih guru sekolah minggu, AIDS saudara. Lalu dipanggillah dia, kok kamu bisa kena AIDS itu? Emang kamu ini punya pacar? Iya Pak. Siapa pacarmu? Pelaut. Jadi setiap kali dia datang pulang dari pelayaran, booking hotel, ya, melakukan hubungan persinahan. Lalu dia terjangkit dari temennya, dari pacarnya pelaut ini. Lalu pengerjanya semua tanya, maaf ya, apakah kamu melakukan hubungan hanya dengan pacarmu itu? Enggak, ada juga dengan orang lain. Siapa? Pak Gembala. Di gereja banyak. Ya, guru sekolah minggu dirasuk setan. Setannya pindah ke bapak. Jangan tertawa saudara ya. Ini kesaksian nyata loh. Jadi semua syok pengerjanya. Hah? Pak Gembala. Mereka berunding. Tapi kan ini Pak Gembala juga harus dicek toh. Karena pasti juga tertular. Lalu Pak Gembala dipanggil, Pak begini ya, diceritalah. Ini guru sekolah minggu kan kita sudah cek dia positif kena HIV. Tapi dia juga ada cerita bahwa dia berhubungan dengan Bapak Gembala. Jadi mau tidak mau Bapak juga harus cek, harus dites.
Akhirnya Bapak Gembala dites dan ternyata positif. Ibu Gembala harus tes juga karena berhubungan dengan Bapak Gembala. Loh, ya iya toh. Ibu Gembala dites, puji Tuhan. Karena Pak Gembala sudah dengan guru sekolah minggu. Jadi Ibu Gembala lolos. Karena ternyata Pak Gembala nggak pernah menyentuh Ibu Gembala lagi. Kan sudah sama guru sekolah minggu yang muda toh. Tuhan tahu meluputkan orang-orang yang benar. Hati-hati loh bapak-bapak. Singkat cerita tragis, guru sekolah minggu meninggal, Bapak Gembala juga meninggal. Dua-dua meninggal karena positif terkena AIDS. Makanya saudara, Yosia dia buang semua itu pelacuran-pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Sekarang ini di gereja saudara, orang-orang yang rajin ke gereja, tetap mereka berzina, selingkuh, homo, lesbi, tetap. Tapi ke gereja juga jalan terus. Ya, tapi homo jalan terus, lesbi jalan terus, selingkuh jalan terus. Ya, percabulan jalan terus. Ini kan ngeri toh. Makanya setan tidak ada di Iya, setan dari kuburan, setan banyak di gereja. Gangguin orang-orang yang mau coba dekat dengan Tuhan. Makanya saudara harus kuat iman. Dihancurkan semuanya, ya. Bahkan ayat yang berikutnya, disuruh nyala datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan. Tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Jadi dia menyatakan najis, ini semua najis, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang. Jangan lagi engkau membakar korban. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke atas mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Saudara, hari ini saya berdoa supaya kebenaran kita sungguh-sungguh hidupi dalam hidup kita. Amin. Jangan merasa aman saudara ya. Hari-hari ini jangan merasa aman, tapi mari kita berjaga-jaga. Ya, saya percaya saudara, ini dunia tidak semakin baik. Ya, ini dunia tidak semakin baik. Ya, semua bisa terjadi kapanpun, bisa terjadi sesuatu. Mari kita sungguh-sungguh berjaga di dalam iman. Ya, makanya saya itu ya tenang kalau ada di Bandungan sana di sekolah Alkitab ya. Rasanya aduh ya, enggak banyak setan di sana. Di bawah gunung ya, dekat dengan Tuhan, jauh dari hiruk pikuk kota ya. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini menjaga iman kita. Kita mulai hidup dalam takut Tuhan ya. Dan pada akhirnya kita tahu bersama akhir dari kisah ini, Yosia mati. Dia dikuburkan dengan nenek moyangnya. Lalu apa yang terjadi? Murka Tuhan turun atas Yehuda. Masuklah Babel. Ya, pada waktu itu Babel menaklukkan Mesir dan menaklukkan Asyur yang sudah menekan Yehuda dan Israel. Lalu ditaklukkan oleh Babel dan akhirnya Babel masuk ke Yehuda. Mereka semua dibawa di dalam pembuangan sebagai tawanan. Mereka diangkut, bahkan yang lainnya dibunuh saudara semuanya. Dan akhirnya Babel masuk menguasai ya Yehuda. Mereka yang mengangkat gubernur, mereka yang mengangkat raja, mereka yang menetapkan semua ketetapan-ketetapan. Bahkan imam-imam dibunuh saudara. Dan murka Tuhan yang menyala tidak terelakkan. Saya berdoa hari-hari ini, mari saudara, ya kita tahu bersama bahwa kebenaran akan meninggikan derajat bangsa, tetapi noda akan membawa kutuk bagi bangsa.
Biarlah kita semua yang ada malam hari ini, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Ya, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita malam ini, kita mau masuk ke perjamuan kudus. Mari saudara, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati tubuh dan darahnya. Supaya kita ini boleh sungguh-sungguh terus mengingat akan pengorbanan Kristus. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bawa hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau hidup berdasarkan ketetapan dan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Mari bangkit berdiri bersama, persiapkan perjamuan roti dan anggur di tanganmu, saudara. Kalau ada saudara yang belum mendapatkan, saudara bisa menghubungi para pengerja di belakang. Perjamuan kudus adalah satu sakramen sakral. Sebelum kita memakan dan menerimanya, mari kita sungguh-sungguh introspeksi diri di hadapan Tuhan. Semua tutup mata, ingat akan dosa, pelanggaranmu. Bahkan mungkin engkau juga berdiri hari ini untuk anakmu, untuk istri, untuk suami, untuk orang tuamu yang belum bertobat. Ingat, darah ini pun tercurah untuk mereka. Engkau cukup bilang, Tuhan, aku percaya Engkau juga mati bagi anak-anakku. Engkau juga mati bagi keluargaku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, sungguh-sungguh datang pada Tuhan hari ini. Koyakkan pakaianmu di hadapan Tuhan. Koyakkan hatimu, kata Tuhan. Biarlah pertobatan sungguh-sungguh ada dalam hidup kita hari ini. Saya beri saudara waktu beberapa saat untuk datang kepada Tuhan. Akui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan dan jangan lagi bermain-main dengan Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini, saudara. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Jika bukan karena kematian-Mu, Tuhan, kami tidak akan mendapatkan pengampunan. Apa arti hidup kami? Biar kita bilang di hadapan Tuhan, salib-Mu membuka mata kami, Tuhan, bahwa betapa Engkau mengasihi kami.